Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Semoga kalian sehat dan semangat selalu ya. Jumpa lagi dengan Bunia. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Yuk disimak. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sebagian besar dari kalian kemarin telah mengisi lembar refleksi yang Bunia siapkan tentang pembelajaran teks deskripsi. Nah, di pertanyaan apa kesulitan kamu dalam mempelajari teks deskripsi, banyak yang menuliskan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami saat pembelajaran jarak jauh mempelajari teks deskripsi ini. Nah, di video ini Bunia akan mencoba menjelaskan kembali agar kalian lebih paham apa sih teks deskripsi, strukturnya, dan penjelasan unsur kebahasaannya. Beberapa kesulitan yang kalian tuliskan di lembar refleksi kemarin, diantaranya, Bu, saya kurang memahami tentang teks deskripsi. Baik, Ibu akan coba menjelaskan lebih sederhana ya. Karena Ibu yakin ketika kalian SD, kalian sudah kenal dengan istilah deskripsi tersebut. Kata kunci untuk teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan sebuah objek. Jadi, ketika pembaca yang membaca teks tersebut atau pendengar yang dibacakan teks tersebut memiliki gambaran atau bayangan tentang objek yang dideskripsikan. Misalkan salah seorang teman kalian sudah pernah ke Pantai Senggigi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian teman tersebut membagi kisahnya kepada kalian. Dia memberikan gambaran tentang bagaimana pesona indahnya Pantai Senggigi. Misalnya, di sana sangat luas pantainya, kemudian buih-buihnya bersih, lalu pasirnya putih, airnya tidak ada sampah, sangat bening, terumbu karangnya indah, ikannya berwarna-warni, pemandangan alamnya sangat menakjubkan. Nah, ketika kita diberikan kalimat-kalimat tersebut, kita membayangkan atau kita menggambarkan tentang Pantai Senggigi tersebut di pikiran kita. Itulah deskripsi. Intinya, orang yang diceritakan atau orang yang membaca akan punya gambaran tentang objek yang dideskripsikan. Jadi, secara sederhana, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah seperti merasakan, melihat, mencium, mendengar objek yang dideskripsikan. Jadi objeknya apa saja, ya? Kesulitan berikutnya yang kalian tuliskan di lembar refleksi adalah, Bu, saya sulit membedakan struktur teks deskripsi. Oke, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau penutup. Nah, bagaimana penjelasannya? Sederhananya seperti ini. Yang pertama identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasinya atau gambaran umum tentang objek tersebut. Misal kita mendeskripsikan tentang Ancol. Nah, Ancol letaknya di mana? Kemudian di Ancol ada apa saja? Itulah yang disebut identifikasi. Lalu deskripsi bagian. Nah, apa sih deskripsi bagian? Deskripsi bagian itu merinci tentang bagian-bagian yang ada di objek yang kita deskripsikan. Kembali lagi, tadi kita deskripsikan tentang Ancol. Tadi sudah diidentifikasi letaknya di mana, kemudian ciri-ciri umum Ancol seperti apa. Berikutnya, deskripsi bagian berarti ada apa saja di Ancol tersebut. Misal ada pantainya, ada lokasi bermainnya, ada restoran, ada kafe, pokoknya bagian-bagian yang ada di Ancol, itulah deskripsi bagian. Dan yang terakhir simpulan atau penutup, itu biasanya kesan yang dituliskan penulis yang membuat teks deskripsi. Misalnya ada rasa bangga, rasa senang terhadap objek, rasa puas terhadap objek, seperti itu.
Kemudian kesulitan berikutnya yang kalian tuliskan di lembar refleksi adalah kalian masih ada yang belum memahami tentang majas yang ada di teks deskripsi. Nah, bagaimana penjelasan sederhananya? Disimak ya. Oke, majas. Majas dalam bahasa Indonesia itu sangatlah banyak. Namun, kita fokuskan pada majas yang terdapat pada teks deskripsi, yaitu majas-majas yang bersifat perumpamaan. Salah satunya ini, majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi? Ya, majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat kemanusiaan atau insan kepada benda mati yang sejatinya tidak memiliki sifat kemanusiaan. Jadi seperti benda mati seolah-olah hidup karena diberikan sifat manusia. Contohnya seperti apa? Nah, saat berjalan di pertokoan pusat kota, aku melihat beragam baju berjejer terus menggodaku untuk menghampirinya. Nah, kata menggoda kan tidak bisa dilakukan oleh si baju, tapi seolah-olah seperti menggoda atau menghampiri untuk kita beli. Nah, itu contoh maksudnya, jadi benda mati, baju diberi sifat manusia, menggoda. Nah, itulah majas personifikasi. Contoh lainnya, hari yang baru telah tiba dan pelangi di atas telah muncul tersenyum kepadaku. Lagi-lagi benda matinya adalah pelangi, dikasih sifat manusia apa? Tersenyum. Jadi pelangi seolah-olah tersenyum kepadaku, padahal itu tidak sebenarnya. Nah, itulah majas. Jadi majas personifikasi benda mati diberikan sifat manusia, jadi seperti seolah-olah seperti manusia. Begitu penjelasan sederhananya, semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah kesulitan yang kalian alami dalam memahami kaidah penulisan imbuhan me kalau bertemu dengan kata-kata yang diawali huruf KTSP. Ya, begini penjelasannya. Baik, selanjutnya adalah kaidah penulisan imbuhan me kalau bertemu dengan kata yang diawali huruf K, T, S, dan P. Ini ada syaratnya ya, jika kalau huruf keduanya adalah huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, maka kalau imbuhan me bertemu dengan kata-kata yang diawali huruf kata SP, huruf keduanya adalah vokal, maka huruf-huruf tersebut akan luluh atau hilang. Contoh, imbuhan me bertemu dengan kata sikat, jadinya menyikat, bukan mensikat, ya kan? Berikutnya, kata tiup, jadinya meniup. Kata sulap, jadinya menyulap. Kata putar, jadinya memutar. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, ini berlaku hanya huruf KTSP kalau bertemu dengan imbuhan me, ya. Semoga bisa dipahami. Baik, itulah rangkuman dari beberapa kesulitan yang kalian tuliskan dalam lembar refleksi. Semoga setelah melihat video ini kalian lebih memahami dan lebih mengerti lagi tentang teks deskripsi. Silakan dibaca lagi catatannya, diulang-ulang lagi video pembelajaran yang sudah Bu Nia share sebelumnya. Semoga makin paham dan siap untuk masuk materi berikutnya. Tetap semangat anak-anak. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah dengan menyebutkan nama dan kelas, lalu pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan. Tidak usah malu, tidak usah ragu, tetap semangat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.